Halo warga Bandung, saya Adam dan selamat datang di Bandung International Podcast episode ke-18. Kali ini, podcast kita akan membahas mengenai narkoba. Tapi bukan narkobanya ya, kita akan membahas mengenai badan yang menanggulangi serta memberantas kasus narkoba. Selamat datang Bapak AKBP Denny Yusdanial SIPMH. Selamat datang Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya, sehat. Apalagi kita sedang di masa pandemi seperti ini, Iya, kita harus tetap sehat. menjaga kesehatan Iya. betul ya Pak. Baik warga Bandung, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang apa itu BNN, mungkin Bapak boleh dong menceritakan Bapak ini selaku apa di BNN Pak? Baik. Warga Kota Bandung yang saya cintai, saya banggakan. Saya Denny Yusdanial, Kepala BNN Kota Bandung. BNN sendiri adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang kurang lebih amanah dari Undang-Undang 35, Undang-Undang Narkotika 2009, bagaimana di dalamnya BNN berdiri mulai dari pusat, provinsi maupun di daerah. Demikian pun di Kota Bandung, seperti itu. Baik. Selanjutnya Pak, ini warga Bandung harus tahu Pak, karena BNN ini adalah salah satu lembaga yang sangat penting bagi kehidupan warga Bandung. Boleh dong Pak, apa sih BNN itu Pak? Ya, BNN itu Badan Narkotika Nasional, bukan Badan Narkoba Nasional. Oh bukan, Badan Narkotika Nasional. Ya, Badan Narkotika Nasional. Karena seringkali masyarakat juga belum mengetahui apa sih perbedaan narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiksi. Ya. Kalau misalnya kita mengenal di Polda itu ada badan, ada satuan narkoba, maka BNN adalah Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Jadi tugas BNN meliputi bagaimana upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Maka dari itu tugas BNN meliputi bagaimana upaya P4GN menghadirkan P4GN di Kota Bandung. Bagaimana masyarakat, pemerintah daerah, seluruh komponen bangsa ini bersama-sama melaksanakan upaya P4GN, upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Itu tugas BNN. Baik. Tentunya Pak, ini adalah latar belakangnya nih Pak. Kenapa sih BNN bisa muncul? Nah, awal mula berdirinya BNN ini seperti apa Pak? Ya, dalam upaya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya narkoba, maka lahirlah Undang-Undang 35 tentang narkotika. Nah, undang-undang tersebut di dalamnya ada strategi negara dalam menanggulangi bahaya narkoba. Maka leading sektor daripada upaya P4GN ada lembaga dinamakan Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional. Betul. Untuk apa? Sebagai penggerak dan pemersatu upaya P4GN, upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Jadi bagaimana sih mencegah dan memberantas gitu ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba? Karena bahaya narkoba ini ada dua ancaman besar. Ya, satu ancaman penyalahgunaannya. Yang kedua adalah ancaman peredaran gelap. Peredaran gelap dari narkoba itu sendiri. Ya, kita semua terancam oleh dua bahaya besar itu. Bahaya bisa menjadi penggunanya sampai menjadi pecandu, bisa menjadi bagian dari sindikat narkoba. Jadi pengedar gitu ya, tanpa kecuali. Ya, kita sering dengar sekarang berbagai profesi terlibat dalam pengedaran, dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Untuk itu harus diupayakan bagaimana mencegah, bagaimana memberantasnya. Itu. Maka dari itu negara sudah mendesain satu strategi yang dinamakan P4GN. P4GN tadi ya. Nah, dan P4GN didesain menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas BNN saja. Nah, karena bagaimana mencegah ini terutama itu harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa ini. Bagaimana pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat
juga bersama-sama memfasilitasi P4GN dalam pelaksanaannya dan membuat rencana aksi untuk menciptakan lingkungan bersih narkoba. Baik Pak, ini Adam juga ingin tahu nih Pak, BNN ini sudah berdiri sejak kapan Pak? Sudah berapa lama ini BNN? Sejak ada undang-undang undang-undang narkotika tahun 2009. 2009 ya, berarti 2009 ya? Otomatis sejak BNN berdiri, yang itu si Pertika, BNN eksis melaksanakan tugas-tugas P4GN. Di dalamnya tugas-tugas ada pencegahan, ada pemberantasan, ada juga rehabilitasi, juga pemberdayaan masyarakat, termasuk juga kerjasama antar instansi dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang paling penting mengajak seluruh komponen ini bersama-sama melaksanakan kegiatan P4GN. P4GN tadi ya. Baik Pak, selain P4GN nih Pak ya, ataupun apa sih peran fungsi dari BNN ini sendiri Pak, agar warga Bandung ini mengerti BNN itu adanya untuk apa? BNN selain bagaimana menjadi penggerak dan pemersatu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan masalah penyalahgunaan narkoba maupun peredaran gelap, juga melaksanakan menyiapkan layanan yang hubungannya dengan P4GN. Kantor kami di Jalan Cianjur, nah itu juga menyiapkan layanan terpadu hubungannya dengan P4GN, misalnya konsultasi hukum, rehabilitasi, pemeriksaan urin, kemudian edukasi dan lain sebagainya. Dan semua layanan itu gratis untuk masyarakat. Gratis untuk masyarakat. Dan insya Allah ke depan kami bersama-sama dengan pemerintah daerah akan juga mengupayakan hadirnya lembaga rehabilitasi di pemerintah yang mampu menampung bagi masyarakat Kota Bandung yang sudah terlanjur menjadi pecandu narkoba. Harus direhabilitasi saja. Harus direhabilitasi langsung ya Pak ya itu? Iya, oleh betul. BNN sendiri. Nah, untuk itu kami bersama-sama dengan Pemkot bagaimana mengupayakan nanti lembaga rehabilitasi ini mampu menampung masyarakat yang sudah terlanjur menjadi pecandu gitu ya Pak ya. Okay. Baik Pak, ini Adam ini kan masih pemuda ya Pak istilahnya untuk warga Bandung. Nah, peran pemuda sendiri bisa melakukan apa nih Pak untuk BNN kira-kira? Sangat penting saya kira ya. P4GN diantaranya adalah bagaimana sih mencegah, melindungi dan menyelamatkan terutama generasi muda ini, karena generasi muda ke depan adalah generasi harapan bangsa, generasi yang akan menggantikan generasi yang sekarang. Tentu saja ini sangat penting untuk kita pagari agar tidak terlibat dua hal tadi, ancaman tadi, terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap. Ya, menjadi pecandu, pengguna narkoba, dan menjadi bagian dari pengedar. Kecandu narkoba dimulai dari coba pakai, coba-coba ya Pak. Coba-coba begitu. Kemudian jadi rutin pakai, kemudian jadi pecandu. Dan di dalam undang-undang kita tentang narkotika, perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan tindak pidana narkotika. Memiliki, menguasai tanpa hak dan melawan hukum narkotika, alami maupun bukan, itu adalah juga perbuatan pidana. Selain adik-adik kita, generasi muda harus kita lindungi, harus kita upayakan mereka mampu mempunyai imunitas, mampu mempunyai daya tolak, itu yang terpenting terhadap narkoba ya Pak? Iya betul. Yang paling sulit adalah bagaimana menciptakan imunitas, daya tolak di generasi muda kita. Pentingnya komunikasi, informasi, edukasi yang kontennya P4GN tentu saja ini harus sering disampaikan kepada generasi muda. Agar generasi kita mempunyai pemahaman, mempunyai kesadaran tentang bahaya narkoba, sehingga mereka mempunyai daya tolak, imunitas. Apabila ada tawaran narkoba, mampu menolak narkoba. Makanya say no to drug, gitu kan? Say no to drug ya. Stop narkoba, perangi narkoba kalau sekarang kan. Sekarang sudah negara kita sudah darurat narkoba. Bapak Presiden menyatakan negara kita darurat narkoba. Maka dari itu saatnya kita perang narkoba. Jangan hanya dia. Kita perangi narkoba ya Pak? Mulai dari diri kita sendiri, adik-adik semua, generasi muda, baca diri kita sendiri. Sudahkah kita mampu mempunyai daya tolak,
mampu mempunyai imunitas, baca diri kita. Iya. Wah, saya mampu menolak narkoba, yakin. Saya nggak akan ada tawaran apapun, saya akan selamanya seumur hidup. Seumur itu hidup, bukan ya. saat ini aja Iya, kan, gitu. iya. Nanti bolehlah gitu. Iya, jangan gitu ya, Pak ya. Iya. Saat ini mampu, saya nggak mau saya nolak. Saya no to drug. Say no to drugs. Saya perangi narkoba. Dimulai dari diri kita. Kemudian lihat di rumah keluarga kita, ibu kita, bapak kita sudah bersih belum? Adik-adik kita, nenek kita, kakek kita. Iya betul. Iya, betul. Tidak terkecuali mereka juga menjadi objek ancaman. Nah, lihat di rumah. Nah, kalau ada di rumah, segera upayakan. Nah, kalau memang ada yang terlibat penyalahgunaan, baru coba pakai, rutin pakai, apalagi menjadi pecandu, segera untuk kita jangkau, kita tempatkan di tempat rehabilitasi misalnya. Kalau dia pecandu. Kalau memang dia bagian dari pengedar, segera upayakan. Kalau bila perlu ya laporkan kepada petugas penegak hukum, gitu. Karena ini. Nah, kalau kita yakin di keluarga kita bersih narkoba, karena mulai dari anak, ibu, bapak sudah punya komitmen, saya harus bersih narkoba. Keluarga kita, keluarga bersih narkoba. Perangi narkoba. Kemudian lihat lingkungan RT RW kita. Lingkungan RT RW kita, Pak? Iya, lihat. Kalau memang di RT kita, wah ternyata di sana ada pecandu, kemudian di sana ada pengedar. Jangan diam saja. Karena kalau kita diam, besok, lusa, ataupun tidak lama lagi, mereka akan masuk ke rumah kita. Iya, akan ada dampaknya ke kita. Betul, karena kita diam saja, tidak berbuat sesuatu. Iya. Tapi kalau memang menemukan bersama dengan ketua RT, bersama masyarakat, makanya kita harus peduli dengan lingkungan dengan kita, mulai dari RT RW. Di lingkungan RT RW dan kelurahan di Kota Bandung sudah ada program Kelurahan Bersinar. Kelurahan Bersinar, Pak? Kelurahan Bersinar. Tujuannya adalah bagaimana menciptakan lingkungan bersih narkoba di kelurahan tersebut. Bersinar itu bersih narkoba? Bersih narkoba. Nah, kemudian setelah RT RW, kalau kita masih sekolah, kita cek di sekolah kita. Kalau kita mahasiswa di perguruan tinggi, kita cek di sana. Di perguruan tinggi ada Artipena, Aliansi Relawan Anti Narkoba di sana. Jadi lingkungan pendidikan kita juga harus bersih narkoba. Iya, tentu, Pak. Dengan dimulai dari siapa? Dari individu mahasiswa yang ada. Nah, termasuk di lingkungan pendidikan menengah atas misalnya, atau SMP begitu, sama. Mulai dari dasar sampai perguruan tinggi harus bersih narkoba. Nah, kalau kita sudah kerja, di lingkungan kerja kita juga harus bersih narkoba. Harus bersih juga, ya, Pak? Betul. Jadi dari yang paling kecil sampai yang paling besar ini harus bersih semua ya, Pak ya? Betul. Apakah kita pekerja pemerintah, ASN misalnya, atau pekerja swasta? Semua tempat kerja gitu kita ini harus bersih narkoba. Bersih dari narkoba. Maka dari itu sasaran P4Gen ada 4 lingkungan. 4 lingkungan. Ya, tadi disampaikan ya. Iya. 1 lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerja. Pekerja itu pemerintah maupun swasta. Harus bersih narkoba. Semuanya ya, Pak ya? Semuanya. Nah, makanya peran generasi muda itu adalah bagaimana mereka mampu menolak narkoba. Paling penting. Iya. Itu saja. Kalau di Kota Bandung seluruh generasi mudanya mampu menolak narkoba, mau laku narkoba. Tidak akan masalahnya masih banyak yang tidak mempunyai imunitas, tidak mampu menolak narkoba tadi ya, Pak ya. Sudah mulai coba pakai, dia rutin pakai rekreasional misalnya. Itu masalahnya. Maka dari itu harus ada upaya-upaya penegakan hukum maupun upaya-upaya rehabilitasi. Baik. Nah, gini Pak, kita juga harus memberi rasa jerak atau rasa takut nih Pak kepada warga Bandung. Kira-kira Pak, dampak atau efek penggunaan narkoba yang paling aneh deh Pak, ada nggak Pak? Ya, sekarang ini narkotika berkembang. Bahkan ada namanya NPS, narkotika jenis baru, New Psychoactive Substance. Itu banyak sekali jenisnya. Sebagai contoh, dulu kita tidak mengenal tembakau gorila misalnya ya. Tembakau gorila? Iya sekarang okay. Ada cannabinoid sintetis namanya itu. Nah, kalau dulu mungkin jenis-jenis ganja. Nah kalau narkotika sendiri kan ada tiga golongan. Golongan 1 tidak boleh digunakan untuk kesehatan, apapun alasannya. Apapun alasannya golongan 1 tidak bisa digunakan boleh. Apa ya? Golongan 1 apa saja diantaranya adalah
ganja maupun sabu-sabu ataupun metapetamin dan jenis lainnya yang golongan 1. Itu tidak boleh untuk kesehatan. Hanya boleh digunakan untuk ilmu pengetahuan atas izin menteri. Gitu ya. Jadi kalau ada yang meneliti tentang zat-zat itu boleh, tapi untuk kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi atas izin menteri. Atas izin menteri itu juga. Nah, kalau ada yang merekomendasikan untuk kesehatan, saya kira itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Nah, yang paling membahayakan adalah zat tersebut digunakan oleh kita dan berdampak adiksi. Terhadap tubuh kita dan merusak organ tubuh kita, sehingga kualitas manusia, apalagi generasi muda yang membutuhkan kebugaran kesehatan secara mental maupun fisik, tentu saja ini akan kurang sempurna karena sudah terjangkit adiksi, apalagi menjadi pecandu. Kehidupan sosialnya tentu saja akan terganggu. Termasuk juga kualitas bagaimana dia bisa eksis di kehidupan di negara kita dan bersaing dengan negara lain. Itu saja. Dan ancaman kualitas sumber daya manusia ancaman oleh bahaya narkoba ini serius sekali, karena kita akan kehilangan generasi penerus bangsa kalau saat ini kita tidak berbuat sesuatu untuk P4G. Untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Maka dari itu P4G ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk adik-adik generasi muda. Harus melaksanakan P4GN ya Pak ya? Bagaimana caranya tadi itu? Mulai dari diri kita sendiri. Kemudian lihat keluarga kita, teman-teman kita juga. Dimasuk keluarga juga masuk komunitas ya. Kalau kita punya komunitas, cek komunitas itu juga ya Pak ya? Harus bersih gitu. Betul, komunitas itu juga harus bersih narkoba. Jangan kita biarkan ada teman-teman kita yang di komunitas itu, dia memakai, udah biarin itu urusan manehna gitu kan. Tekenging. Karena dia adalah teman kita. Lama-lama kita akan terpengaruh. Dan ada suatu kisah, satu komunitas punah. Ada satu kisah, saya nggak boleh sebutkan di mana. Satu komunitas ini misalnya beranggotakan 10 orang, punah itu karena seorang dia menggunakan narkoba. Kemudian akhirnya yang lain ikut menggunakan karena apalagi pengguna narkotika dengan jarum suntik, sehingga dia ada HIV, kemudian ada hepatitis. Ada efek lainnya Pak ya? Penyakit-penyakit lain pun jadi mudah terjangkit ya Pak ya? Dan ini kisah nyata. Dan akhirnya dari 10 orang komunitas itu ya lama nggak panjang gitu, mereka berguguran satu-satu akibat dari dampak penyalahgunaan narkoba yang sangat bahaya. Bahaya. Saya kira masih banyak kita aktivitas yang bisa menyehatkan. Lebih bermanfaat mungkin ya Pak? Lebih bermanfaat. Jauh lebih bermanfaat. Apalagi di situasi pandemik ini, kita harus mempertahankan imunitas tubuh, kesehatan. Saya tadi pagi sebelum kesini goes dulu. Pak. Alhamdulillah sekali. Sampai BHD gitu kan. Waduh. Sampai bumi herba itu ya. Dan itu menjadi kebutuhan sekarang. Iya. Dan situasi pandemi goesnya malipir karena sepi begitu. Jangan banyakkan gitu. Jangan banyak orang ya Pak ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan mungkin ya Pak. Itu kesadaran untuk sehat tanpa narkoba saya kira harus tanamkan dari sejak usia dini, apalagi anak-anak, adik-adik generasi muda Kota Bandung terutama ya. Begini Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jadi di Instagram ini sudah ada banyak banget Pak yang ingin bertanya silahkan ke BNN ini Pak. Salah satunya begini Pak, mau tanya katanya, kenapa ganja itu termasuk ke dalam kategori narkotika, sedangkan di beberapa negara bahkan Malaysia sudah dilegalkan oleh pemerintahnya. Terima kasih. Dari ZCKY Ahmad Pak katanya. Iya itulah. Jadi negara kita adalah negara hukum berdasarkan legalitas. Apa yang tertulis di undang-undang itu adalah ada aturan yang mengikat. Kemudian BNN pelaksana undang-undang. Artinya kalau ganja itu mengandung tetrahidrokannabinoid dan THC-nya itu adalah golongan 1. Nah itu undang-undang kita begitu. Ya kita jangan bangga orang lain dong. Bangga dengan negara kita. Ya, Pak, ya? Ngapain kita harus memperjuangkan ganja? Ngapain harus dilegalkan ya? Iya.
Sedangkan itu saya kira kurang bermanfaat. Apapun alasannya, ada yang wah begini begitu kan, itu hanya ya kita mungkin ada yang satu kelompok yang ingin berusaha untuk misalnya melegalkan gitu. Tapi tentu saja itu BNN pelaksana undang hanya melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan. Dan ganja masih kepada golongan 1. Siapapun saat ini yang memiliki, menguasai, ada sanksi hukum. Ada sanksi hukumnya ya Pak, jadi untuk pengguna narkoba ini. Jadi kalau bicara tentang itu, ya itu kan undang-undang. Iya, ada di undang-undangnya ya Pak. Bukan buatan BNN. Bukan buatan BNN ya Pak. Betul. Jadi pertanyaan itu, tanya kenapa, ya tanya yang buat undang-undang. Tanya yang buat undang-undangnya ya Pak. Betul sekali. Tapi masyarakat kita sampai saat ini sepakat bahwa ganja dan THC serta turunannya, sekarang kan ada kanabinoid sintetis, banyak sekali turunannya. Banyak turunannya gitu ya, ya, banyak kalau jenisnya. memang mau THC bisa untuk pengobatan, ya turunannya kan banyak. Iya. Yang belum masuk kategori undang-undang 35 kan ada, masih yang belum tertulis di undang-undang narkotika, masih banyak turunannya. Ya, bisa dipakai itu misalnya gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau kategori itu THC itu tidak boleh karena masuk golongan 1. Jadi seperti itu. Nah ini Pak, ada pertanyaan unik nih Pak dari La VHLM. Penasaran nih, kayaknya dari tahun kemarin Itu bukan gitu-gitu aja, memang itu adalah memang melanggar hukum. Melanggar hukum ya. Karena undang-undang kita jelas melarang memiliki, menguasai tanpa hak. Itu melawan hukum. Karena sudah tersurat di situ dalam undang-undang kita. Dan kenapa artis menggunakan? Saya kira tidak hanya artis ya. Banyak sekali saat ini kalau melihat dari angka prevalensi Jawa Barat ataupun di Bandung begitu, ada memang yang menarik tahun 2009 ini angka prevalensi penyalahguna narkotika dengan jarum suntik itu 20% dari angka prevalensi, artinya sekitar 13.000 lebih pengguna jarum suntik. Jarum suntik. Betul, narkotika dengan jarum suntik. Artinya gitu kan luar biasa. Mungkin akan relevan dengan meningkatnya HIV misalnya begitu. Dan ini harus tanggulangi dengan apa? Tadi itu masing-masing mempunyai imunitas ya. Yang paling imunitas mudah untuk menolak ya Pak iya. Ya? Coba tanya dulu diri kita lah, pemirsa nih adik-adik, tanya dulu diri kita, sudahkah kita mempunyai imunitas? Iya. Kalau belum paham, browsing lah tentang narkoba apa sih. Jangan browsing tentang hal-hal informasi yang kurang penting lah, kurang penting dan menyesatkan banyak. Iya, menyesatkan gitu. Tentunya Pak. Tapi kenapa sih bangsa-bangsa di dunia sepakat bahwa narkotika ini akan menghancurkan bangsa? Seperti hanya menjelang Hari Anti Narkotika Internasional, tanggal 26 bulan 26 ini. Juni ya Pak ya? Iya, bulan ini bangsa-bangsa di dunia menyatakan keprihatinan bahwa narkoba ini adalah menjadi ancaman bagi kelangsungan generasi muda terutama. Karena kualitas daripada anak bangsa kita akan benar-benar dipertaruhkan. Kalau sudah menjadi pecandu, dia akan menjadi beban sosial.
menjadi beban keluarganya, menjadi beban negara, menjadi beban pemerintah, menjadi tanggung jawab kita semua harus menyiapkan rehabilitasi, dan itu sangat mahal. Lebih baik mencegah itu dengan mulai dari kita, lihat keluarga. Kalau yang sudah terlanjur, ayo kita kamu berhenti. Bantu rehabilitasi Ya, mungkin Pak kalau sudah parah, rehabilitasi. Kebijakan rehabilitasi ada dua. Satu, rehabilitasi volunteer, bukan dengan penegakan hukum. Dia datang sendiri atas kesadarannya atau dijangkau oleh adik-adik atau yang mengetahui nih, waduh, P4 Gente sih kebijakannya ada volunteer nih, maksudnya dengan sukarela pecandu ini hadir, dibantu oleh temannya, keluarganya atau siapapun untuk merehabilitasi dia. Itu tidak akan dihukum. Baik. Kemudian ada upaya penegakan hukum, ditangkap dulu. Kemudian dalam proses hukumnya, penyidikan, dia juga mempunyai hak untuk melakukan rehabilitasi sesuai dengan batas-batasan peraturan yang ada. Kembali ke artis tadi, saya kira tidak hanya artis. Kalau artis kan menjadi sorotan publik, banyak sekali yang menjadi korban. Yang terpenting bagaimana kita semua bisa mampu menolak narkoba. Iya, datang ganja satrek ke dia, wah, kita tolak para domba, para domba kayak iya. Nah itu karena kita semua mampu menolak. Buat apa gitu? Kita laku di pasaran, dibuang ke tempat sampah mungkin. Nantinya kalau seluruh warga Kota Bandung sudah mampu menolak narkoba, itu yang terpenting. Daya tolak, daya tangka, daya tahan masyarakat terhadap ancaman bahaya narkoba perlu terus ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan KIE, edukasi ini, kampanye masif anti narkoba, dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Iya. Itu berarti untuk warga Bandung nanti yang ingin belajar tentang BNN bisa mungkin buka websitenya Pak ya? Ada websitenya? Ada websitenya untuk belajar. Nanti warga Bandung, jadi untuk warga Bandung yang ingin belajar bisa langsung aja buka website BNN gitu ya Pak ya? Iya. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi. Iya. Banyak sekali ilmu yang bisa Anda dapatkan. Dan semoga warga Bandung juga mendapatkan semua ilmu tadi. Iya. Ingat, kita rayakan Hari Anti Narkotika Nasional nanti di tanggal 26 Juni dengan keprihatinan masyarakat dunia terhadap bahaya narkoba. Iya, dengan perangi narkoba dan juga war on drug dan juga stop drug. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Dhani. Iya. Dan mungkin mari kita perangi narkoba ya Pak ya. Salamnya kita stop narkoba. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di Bandung International Podcast episode selanjutnya. War on drug.